Tahukah Anda, terdapat salah satu cagar budaya yang terletak di Kabupaten Malang bukan hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga berperan penting dalam menjaga identitas kebudayaan kita. Ya, Candi Kidal yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, diperkirakan didirikan sekitar tahun 1248 Masehi. Di balik kemegahan Candi Kidal, terdapat cerita heroik yang berkaitan dengan Raja Singosari. Apa saja makna yang tersimpan dalam relief-relief indahnya? Candi Kidal, bukti nyata Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Halo Sobat Budaya, selamat pagi, selamat datang di kegiatan reportase kali ini. Perkenalkan, saya Nurul Laika. Saat ini saya sedang berada di salah satu candi yang terkenal di daerah Jawa Timur. Iya, Candi Kidal. Untuk mengulik lebih lanjut mengenai Candi Kidal, dan konon katanya memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Singosari. Apa saja itu? Yuk, mari kita mengenal lebih dekat dengan Candi Kidal. Lokasi Candi Kidal berada di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, atau sekitar 20 km di timur kota Malang. Situs Candi Kidal pertama kali ditemukan pada tahun 1817 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Thomas Tancred Lavres. Sesuai namanya, Candi Kidal memiliki pembacaan relief dari kanan ke kiri. Candi ini disebut sebagai candi pemujaan tertua di Jawa Timur. Asal-usul Candi Kidal amat lekat kaitannya dengan sejarah Kerajaan Singosari. Candi Kidal dibangun sekitar tahun 1248 Masehi sebagai tempat pendarmaan Raja Anuspati dari Kerajaan Singosari yang bercorak Hindu. Pembangunan candi ini juga beririsan dengan wafatnya sang raja sekitar tahun 1248 Masehi. Anuspati mangkat dan didarmakan di Candi Kidal dalam wujud sebagai Siwa. Terkait Anuspati, ada dua versi terkait sejarah hidup penguasa Kerajaan Singosari ini. Kitab Pararaton menyebut Anuspati sebagai pembunuh Ken Arok. Pararaton juga mengidentifikasi Anuspati sebagai putra Tunggul Ametung, penguasa Tumapel dengan istrinya Ken Dedes. Tumapel yang merupakan cikal bakal Kerajaan Singosari kala itu masih merupakan wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung sebagai aku atau pemimpin daerah. Tahun 1222 masih disebutkan dalam Pararaton, Tunggul Ametung mati dibunuh oleh Ken Arok yang semula adalah pengawal Saagu. Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung. Anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung inilah yang bernama Anuspati. Dikutip dari buku yang juga mengangkat judul Pararaton karya R. Pitono, setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, Ken Arok menjadi penguasa baru Tumapel, melepaskan diri dari Kerajaan Kediri dan mendeklarasikan kerajaan baru bernama Singosari. Pararaton menyebut Anuspati wafat pada 1248 Masehi. Sebaliknya, Kitab Negara Kertagama mencatat Anuspati sebagai putra Rangga Rajasa, Sanggiri Data Putra, penguasa Singosari yang diidentikan dengan Ken Arok dalam versi Pararaton. Anuspati kemudian bertakhta di Singosari menggantikan ayahnya. Jika Pararaton menyebut Anuspati hanya berkuasa selama 2 tahun, yakni tahun 1247 hingga 1249, sebaliknya Negara Kertagama mencatat raja yang sama yang sangat lama memerintah, yakni 20 tahun. Dari tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Dibangunnya Candi Kidal beririsan dengan masa transisi dari zaman keemasan pemerintahan kerajaan-kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sehingga di candi ini ditemui perpaduan corak Candi Jawa Tengah dan Candi Jawa Timur. Bangunan Candi Kidal terbuat dari batu andesit dan dengan dimensi geometris vertikal. Lalu, terdapat susunan batu di luar candi yang berfungsi sebagai pagar. Tubuh candi berdiri di atas kaki candi atau disebut sebagai batur setinggi sekitar 2 meter. Total bangunan candi memiliki tinggi sekitar 12 meter dengan sisi-sisi berukuran 8,36 meter. Dari luar, Candi Kidal nampak memiliki atap kotak bersusun 3 dan semakin mengecil di bagian atasnya dengan puncak yang tidak runcing melainkan memiliki permukaan yang luas.
Kemudian, yang mencolok dari candi tersebut ialah hiasan kepala kala atau raksasa dengan mata melotot, mulut terbuka, serta 2 taring besar dan bengkok. Adanya 2 taring tersebut juga merupakan ciri khas Candi Jawa Timur. Di sudut kiri dan kanan, terdapat jari tangan dengan sikap mengancam yang menambah kesan seram makhluk penjaga bangunan suci candi. Di sisi kiri dan kanan pangkal tangga, serta di setiap sudut yang menonjol keluar, terdapat patung binatang seperti singa dengan posisi duduk seperti manusia. Patung itu juga memperlihatkan 1 tangan terangkat ke atas. Kemudian, dinding candi dihiasi dengan pahatan bermotif medalion. Namun, di bagian samping dan belakang tidak satupun arca yang tersisa, terutama di bagian relung tempat meletakkan arca. Di Candi Kidal tersebut terdapat 3 relief. Pertama, menggambarkan seekor Garuda menggendong 3 ekor ular besar. Kedua, melukiskan seekor Garuda dengan kendi di atas kepalanya. Dan ketiga, Garuda menggendong seorang wanita. Cara membaca relief tersebut menggunakan teknik prasawiya atau membaca berlawanan arah dengan arah jarum jam dari kanan ke kiri. Relief itu berkaitan dengan mitos Garudeya yang tumbuh di kalangan masyarakat Jawa kuno, khususnya lewat pengaruh Hinduisme. Mitos ini mengisahkan perjuangan seorang anak atau Garuda untuk membebaskan ibunya dari penderitaan dengan penembusan air suci Amerta. Mitos ini kerap dikaitkan dengan kisah Raja Anuspati, sang penguasa kerajaan Singosari. Oke Sobat Budaya, itulah tadi cuplikan kisah dan sejarah yang menyelimuti Candi Kidal, salah satu cagar budaya yang tak hanya memukau dari segi arsitektur, tetapi juga kaya akan cerita-cerita masa lampau. Semoga Candi Kidal dan situs-situs bersejarah lainnya terus lestari sebagai bukti nyata kejayaan masa lampau dan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti reportase ini. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Firnanda Nur Aulia. Saya biasa dipanggil Pupir atau Punanda. Saya salah satu pengajar di MAN Sabuda. Ini bagaimana pengalaman belajar di Candi Kidal? Saya kira di sini tuh termasuk ini ya, sangat menyenangkan bagi guru, apalagi pembelajaran sejarah itu identik dengan materi yang sangat membosankan, apalagi kalau dengan modal kertas saja. Biasanya itu anak-anak itu kurang paham, jadi mereka tuh memang perlu adanya outing class seperti ini. Apalagi di Malang ini termasuk salah satu peninggalan Hindu Buddha itu sangat banyak sekali. Salah satunya Candi Kidal ini. Di sini ada salah satu relief namanya relief Garuda. Di relief Garuda itu banyak sekali menceritakan kisah-kisah positif yang bisa diambil, sehingga dengan adanya Candi Kidal ini sangat membantu, terutama khususnya di sejarah untuk mempelajari tentang peninggalan masa Hindu Buddha di Malang. Apa kesan terhadap fasilitas edukasi yang disediakan selama studi ikut di Candi Kidal ini? Fasilitasnya menurut saya bisa mengikuti dengan candi-candi yang ada di luar Jawa Timur, baik dari parkiran, terus sarana prasarananya, toiletnya juga tersedia, dan kayak layanan temuso seperti luas bangunan candi, kapan didirikannya, itu sudah sangat membantu kami dalam melakukan aplikasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohanovia dan sini rekan saya Derninda Mega Anggairi. Kita dari MA Miftahudha, tepatnya kelas 12 IPS. Di sini kita akan memberikan kesan-pesan pertama kali kita ke Candi Kidal. Menurut saya Candi Kidal ini sangat asik dan menarik sekali. Karena pertama kali kita ke sini itu udah bagus banget dan banyak kali pelajaran yang dapat kita ambil. Iya kan nih? Jadi di Candi Kidal ini cukup menyenangkan banget. Terus
Banyak hal-hal menarik di balik sejarah dari Candi Kidal ini yang belum kita tahu. Penelitian kita bagus banget, masih tertata rapi dan cukup menarik banget buat orang yang pertama kali ke Candi Kidal. Karena Candi Kidal ini menurut saya cukup menarik kali. Perkenalkan, nama saya Alkian. Perkenalkan, nama saya Putra. Kesan-kesan belajar di Candi Kidal itu apa aja? Lihat candi, lihat pemandangan, tahu sejarahnya tentang Candi Kidal.